bumi, oke? Berarti segala sesuatu yang disembah semuanya ada di bumi kan? Allah bilang, aku tidak di bumi, tapi aku menciptakan apa yang ada di dalam bumi. Oke. Dan Allah juga mengatakan, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang sembah manusia selainku berhala katanya. Karena apa? Aku di luar bumi. Ya, kalau dimakan ngapain? Labai koko, labai. Aku datang ke Ujian arti labai apa? ya, datang. Enggak apa-apa, tanya aja. Boleh bertanya Islam, boleh. Dulu, nanti dulu. Lah ya, boleh bertanya Islam. Gini, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ke rumahmu. Oke. Mana? Gini, sekarang gini. Kita yang Islam, masjid dinamakan Baitullah bukan? Ya. Oke. Setiap masjid mau Istiqlal, mau apapun dinamakan Baitullah. Memang kalau kepercayaan itu tidak. Ya. Silakan. Gini. Dalam hal kepercayaan tidak ada yang namanya usik-usikan. Yang namanya gini. Yang namanya toleransi itu tentang kemanusiaan. Pancasila. Enggak. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru Kali ini, hari Jumat. biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi kita pendeta. baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali Masuk. berikan berkat, nasi, dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong. Baru inilah ya. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya dari gereja, karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Ongkosnya nggak ada. Mau gimana kalau menaik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Lama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata Gagal, ibu kontak kerja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? di pasar Bali. Oh Denpasar Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh Muslim? Oh. Balik. Oke, sukses Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada di adakan yang Muslim ini. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Ya Fitra aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Siap. Yang mau Islam aja. Iya. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan kegiatan Jumat Berkah yang kembali kami lakukan. Jadi ini untuk kedua kalinya kami mendatangi kolong jembatan yang ada di belakang Masjid Istiqlal. Dan ini akan menjadi agenda tetap dari HMC Berbagi, di mana 2025 ini ya, saya sudah berikhtiar akan konsisten, insya Allah akan konsisten, walaupun mungkin nggak bisa setiap minggu, ya kita minimal 1 bulan sekali lah, jadi kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kita juga, ya ini yang pertama. Terus yang kedua, banyak tuh di luar sana kan yang komen gitu, wah enak lah gitu kan, mana transparansinya gitu, yang donasi berapa banyak, pasti kan banyak orang tanda tanya juga gitu,
Nah, di sini saya akan tampilkan bukti ya, berapa sih uang yang masuk ke rekening yang saya cantumkan untuk Jumat Berkah. Ya, supaya jangan jadi fitnah. Dan saya nggak akan tampilkan dalam bentuk foto, karena foto itu kan bisa diedit. Ini langsung saya videokan mutasi rekening supaya kalian lihat sendiri. Bahwa uang yang masuk, itu sebenarnya kalau mau dihitung pun ya nggak cukup, teman-teman. Itu murni ya, murni kegiatan ini saya lakukan, ya tujuannya untuk membentengi saudara-saudara kita, apalagi kalian dengar sendiri. Yang Kristen, yang Nasrani yang selalu datang, yang Muslim nggak ada. Baru HMC pedulilah yang datang ke belakang Istiqlal ini. Tahun lalu pun kita lakukan yang sama, terus kita berharap ada ormas atau yayasan Islam yang akan melanjutkan. Tetapi ternyata tidak ada yang melakukannya, sehingga saya pikir ya sudahlah. Walaupun mungkin kita cuma bisa sebulan sekali, tapi minimal kita akan menyisihkan rezeki kita untuk saudara-saudara kita. Karena apapun ceritanya ya, ada hak dari saudara-saudara kita yang kekurangan dari setiap rezeki yang Allah berikan. Allah titipkan rezeki melalui channel ini. Ya, jadi HMC ini lumayan, ada penonton, ya ada pendapatan. Jadi saya pikir sangat egois lah kalau semua pendapatan yang didapat di channel Jadi HMC ini saya manfaatkan untuk diri sendiri. Ini harus saya bagikan ke saudara-saudara saya. Begitu juga kalau ada yang bilang, wah kan galang donasi, banyak yang donasi. Ya kalian lihat sendiri gitu. Kalian bisa lihat sendiri gitu. Kalau saya transparan aja, bahkan tahun lalu saya bikin grup namanya Pemulung Pahala. Di grup tersebut kita terbuka, kasih nampak mutasi rekeningnya semua. Memang kalau untuk orang umum sebenarnya nggak perlu juga gitu. Karena lebih banyak yang komentar-komentar ini kan, ya mohon maaf, bacot doang, tapi apa yang sudah dia lakukan? Apa yang sudah dia lakukan? Saya kadang bingung gitu. Banyak orang jago komentar, kritisi, bang harusnya ini, oh harusnya beli makannya ini, harusnya lakuin ini gitu. Yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan gitu? Kalau kamu memang bisa lakuin, ya lakuin gitu. Kita bersaing ya, kita berlomba dalam kebaikan. Dan saya nggak pernah menyalahkan gereja yang datang ke sana, Risuli Lubis yang datang ke sana. Karena kita harusnya bersyukur gitu. Ada juga yang peduli, walaupun dari pihak Nasrani, walaupun mereka selalu mengajak yang muslim-muslim ikut berdoa, ikut kebaktian mereka. Ya sudah gitu kan, itu kan free will. Saudara muslim kita yang memilih, mau gimana? Nah, itu yang mau saya sampaikan. Dan ya kita akan tampilkanlah sebagai pertanggungjawaban. Ini kita lihat tanggal mutasi. Ya, ini nomor rekeningnya ya, 6245. Kita ambil dari hari Sabtu terakhir sampai sekarang. Tanggal 1 ya, sekarang 1 Maret. Oke. Tunggu ya, masukin PIN. Oke. Ya, ini uang keluar ya. Jadi 1 minggu yang lalu itu ada uang ini segini, inilah yang kita pakai untuk minggu ini. Saya transfer ke rekening yang satu lagi, ya ini debit keluar, dan selama 1 minggu ini, yang masuk adalah segini, jadi uang 100.000 inilah yang akan kita pakai untuk minggu depan. Ya bahkan yang minggu ini juga sebenarnya nombok 6,5 ini nggak cukup untuk yang kemarin kita pakai ya, karena kita kemarin beli makan, itu untuk 100 orang, ya selain kita bagikan di tempat. Kemarin ada kurang lebih 7 kali 3 ya, 21 makanan lagi yang kita bagi di tempat lain. Ya ada 21 lagi kita bagi di tempat lain karena kemarin orangnya banyak yang sudah pulang. Ya terus kita juga kasih kuis dan hadiah ya, kalian bisa lihat sendiri nanti di videonya. Jadi itu dana yang keluar lumayan banyak dan itu saya pakai dari penghasilan Jadi HMC ini ya. Jadi kalau ada yang fitnah, wah enak ya galang donasi, banyak yang nyumbang gitu. Enggak. Ya ini saya video, bukan foto. Kalau foto bisa diakali. Ini video ya. Langsung saya buka mutasi rekeningnya. Jadi yang masuk minggu lalu 6,5. Yang masuk minggu ini, ya selama 1 minggu ini dari tanggal 22 sampai hari 28 kemarin, itu hanya 100.000. Ya hanya 100.000 yang kita pakai untuk Jumat Berkah. Dan untuk Selasa ini mungkin kita akan stop dulu. Karena biasa Selasa kita juga ada mengunjungi daerah-daerah yang kekurangan.
yaitu kita stop dulu karena memang lagi puasa, agak capek kalau siang-siang harus keliling. Dan untuk Jumat depan kita akan manfaatkan lah 100.000 ini ya. 100.000 ini kita manfaatkan sekaligus ya kita lihat lah berapa yang bisa saya keluarkan dari kantong sendiri. Mas, assalamualaikum. Belakang lagi. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Goldian dan tim di sini, di mana Jumat sore ini kita kembali lagi melakukan kegiatan kemanusiaan, teman-teman, yakni membagi beberapa rezeki kami ke saudara-saudari kami di kawasan dekat Istiqlal, di mana kampung ini kampung yang dibilang cukup kumuh. Mereka di sini tinggalnya itu di bawah kolong jembatan. Ini kalau teman-teman lihat atas jembatan, dan bawah ini alas tidur mereka, teman-teman. Dan tentu yang paling utama di sini, teman-teman, dijadikan sarang kristenisasi hampir setiap hari. Karena sebelum itu kami bertanya-tanya warga sekitar, gereja hampir seminggu 3 kali itu datang ke sini untuk melakukan proses kristenisasi. Yang paling jadi prihatin, teman-teman, akidah mereka dikorbankan demi sesuap nasi, demi sesuap indomisasi. Oleh karenanya kita turun sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terkhusus saudara-saudari kita Muslim, untuk membantu mereka dalam ranah makan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ayo aku ajak kita di sini sebagai wasilah, jangan tinggal diam melihat akidah saudara-saudari kita dijual. Nah, habis ini teman-teman, kita akan kasih tausiah, yang mana tausiahnya langsung dipimpin oleh Ustadz Daman Al-Acehi. Dia dikenal sebagai Ustadz Daman Al-Mantiki. Nah, oh ya, ibu-ibu, ini udah semua segini doang yang datang, ibu-ibu, bapak-bapak. Udah ya, segini ya? Enggak tanya-tanya, jawab dulu. Terusnya terakhir. Nah, jadi habis ini mungkin kita bakal denger sedikit ceramah ya. Setelah itu seperti kemarin, mungkin Bapak Ibu yang datang sudah tahu gimana sistem kami ya, teman-teman. Ya, setelah ceramah sedikit, silakan mungkin yang belum makan bisa sambil makan. Ada hidangannya. Maaf secukupnya ya, dari berhadiah. kami, semoga bisa mengganjal perut saudara-saudari, teman-teman. Oke, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Selanjutnya kita akan dengar tausiah ceramah tentang akidah dari Ustadz Daman Al-Mantiki Al-Acehi. Ya. Tafadhol Ustadz Daman dari Aceh ini, Masya Allah luar biasa ini. Ya. Abangku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita udah hadir di sini ya. Kita langsung aja masuk ya. Puji syukur kepada kehadirat Allah dan salawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita main saling jujur aja ya, saling share gitu. Sulit nggak Bu? Nempuh hidup ini kira-kira enak nggak kira-kira? Sulit. Ya. Apa? Enak-enak gampang. Enak-enak gampang. Coba Ibu perhatiin orang-orang yang naik mobil di luar sana. Kira-kira enak nggak? Enak. Enak. Dari nggak tunggu. Dari mana Ibu kira-kira menilai bahwa itu enak? Mereka punya mobil. Mereka punya mobil. Ibu bisa jamin kalau Ibu punya mobil, Ibu hidup enak? Kejar-kejar hutang. Karena satu firman Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan kepada kita cukup dan kekayaan. Tahu nggak apa bedanya? Yang kaya belum tentu cukup, tapi yang cukup sudah pasti kaya. Artinya apa? Allah cuma memantapkan ada satu puisi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah ngomong gini kepada semua umatnya, semua hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari segi apapun untuk kalian. Itu kata Allah. Sekarang gini Bu, kan kita berpikir tuh gini, kenapa hidup aku kayak gini, kenapa hidup dia seperti itu, ya nggak? Ya kan? Dimana visual yang kita lihat, visual nih, yang kita lihat. Begitu kita lihat orang naik mobil, hidup di rumah yang mewah, wah enak.
Tapi percayalah Bu, kita jadi di sisi mereka belum tentu enak. Karena sekarang, bahkan contoh gini, alhamdulillah kita punya nikmat kekerabatan seperti ini. Belum tentu mereka, karena hawasnya, tahu nggak hawas? Rasa keinginan, yang rasa tidak cukup tadi, ya, yang memakan harta-harta rakyat, itu karena apa? Hawas. Dia arti hawas itu tahu nggak apa? Dia udah dapat 2M, dia masih butuh 5M, dia masih butuh 7M, dia masih butuh ini. Akhirnya apa? Padahal kalau kita menilai misalnya kayak apa yang terjadi di Indonesia sekarang, Ibu, itu bukankah Allah menunjukkan inilah manusiaku wujud yang tidak puas. Lalu enak nggak hidup dia? Kenapa nggak enaknya? Bukan soal tidak berkah, karena dia dituntut oleh rasa kemauan terus. Kayak bapak misalnya, kalau bapak misalnya butuhnya sepeda, cukup dengan sepeda, itu namanya kaya. Tapi kalau bapak menuntut sepeda tapi butuhnya motor, itu miskin. Paham nggak maksudnya? Oke. Jadi menunjukkan, tapi bang gimana cara hidup biar enak? Fakullu man kulifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa makat wajiba lillahi wal iza wal mumtani'a wa mislu zaliru sayfa samia. Yaitu dengan mengenal Tuhan. Sekarang gini, Pak. Misalnya Bapak lihat ada satu motor nih, ya. Motor itu baut ban depannya nggak ada. Berani nggak mempercayakan hidup kira-kira? Ya, misalnya saya bilang ini ada motor nih naik pergi ke Bandung bentar, tapi nggak ada baut ban depan, berani nggak? Nggak berani kan? Oke. Namun begitu saya bawa satu motor, baru keluar dari showroom, udah diservis olinya, udah diisikan minyaknya, Pak, tolong ke Bandung, berani nggak? Kenapa? Karena kita kenal itu barang, ya nggak? Sekarang gini, kira-kira agama mana yang pernah melihat Tuhannya? Agama mana yang pernah melihat Tuhannya? Katanya Kristen Tuhannya nampak, pernah nggak mereka lihat? Tidak kan? Ya kan? Buddha, Hindu dan semuanya pernah nggak lihat Tuhannya? Tapi diberitakan seakan ada dan tampak. Tapi diri mereka nampak nggak lihat? Tidak. Lalu bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Sekarang kita meninjau, anggap saja dulu Tuhan tuh nggak ada. Karena apa yang ada? Kita lihat tembok tuh ada. Nah, kita lihat tuh motor, mobil itu ada. Karena apa? Tampak. Berarti kepala kita akan menyimpulin, ini segala yang nggak tampak berarti nggak ada. Ya kan gitu? Berarti Tuhan itu ada, yang nggak ada. Kenapa? Nggak nampak. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Andaikan Tuhan tidak ada, Ibu siapa namanya Bu, izin? Bu Sophia. Ibu siapa namanya? Hotma kan? Oke. Bu Sophia dan Bu Hotma. Kenapa Ibu harus jadi Bu Hotma dan kenapa Ibu harus jadi Bu Sophia? Bisa nggak dijawab? Bisa nggak dijawab? Sama-sama wanita bukan? Sama-sama manusia bukan? Sama. Kenapa ini harus Bu Sophia? Kenapa ini harus Bu Hotma? Bisa nggak dijawab tanpa adanya Tuhan? Nggak bisa kan? Berarti walaupun kita sama-sama manusia, walaupun kita sama-sama wanita, tapi penentuan terhadap diri kita yaitu siapa? Tuhan. Berarti Tuhan ada nggak? Oke. Sekarang terhadap prosesi takdir dan nasib. Ya. Sekarang gini Bu, andaikan seluruh dunia ini Allah ciptakan kaya, apa yang terjadi? Apa? Enggak, kalau seandainya Allah buat seluruh manusia ini kaya, apa yang terjadi? Bukan, nggak ada yang saling peduli, saling merasa cukup, nggak ada yang saling membutuhkan. Oke, kita balik. Andaikan Allah buat semuanya miskin, bagaimana? Semua saling juga tidak peduli. Kenapa? Gua butuh buat diri gua sendiri, lu butuh buat diri lu sendiri. Ngapain lu peduliin gua, kan gitu? Ya kan? Berarti perputaran takdir antara si kaya dan si miskin adil nggak kira-kira?
Untuk menunjukkan ibu-ibu, andaikan ada orang kaya nih, naik motor ratusan juta, ketabrak di situ, misalnya ketabrak, ya, bercucuran darahnya, yang nolong dia siapa? Oke. Bisa nggak saat dia tiba-tiba ketabrak kan, mohon maaf kata-kata saya, kepalanya copot, dia bisa ambil sendiri kepalanya, bisa nggak? Kalau bukan orang lain yang datang menolong dirinya. Makanya Allah hanya mewujudkan kepada kita, Ibu, rasa cukup. Sekarang gini analoginya, Bu. Analoginya yang paling mudah ya. Daripada prosesi takbir, Ibu andaikan punya uang 5.000. Oke, punya uang 5.000. Ibu taruh di kantong. Tapi Ibu selalunya datang kepada Allah, ya Allah, ya udah kalau ini memang rezekimu aku terima. Artinya kita memusatkan rasa cukup. Ketika kita sudah memusatkan rasa cukup, ya, ternyata Allah mudahkan rezeki kita dengan model yang lain. Seperti tidak merasakan lapar, seperti hati yang tenang, seperti apa? Ada orang lain yang datang membantu kita seperti ini. Karena Allah itu nggak akan membiarkan umatnya. Jadi kalau hari ini merasakan seperti ini, Allah akan datangkan makhluk lain untuk memedulikan hal tersebut. Makrajanya. Sekarang yang jadi masalah, 5.000 tadi ternyata Ibu nggak merasa lapar, ya kan? Ataupun ada orang lain yang ikut turut membantu dan menyediakan makanan buat Ibu. Besok Ibu bangun, ternyata 5.000 itu masih ada di kantong. Oke, sama kejadian orang seharinya dapat 5M, Bu. Tapi pengeluarannya 7M. Istrinya butuh ini, anaknya butuh ini, ininya butuh ini, ininya butuh itu. Ya kan? Untuk menunjukkan apa? Dia dapat 5M, pengeluarannya 7M. Besok dia bangun pagi kepikiran utang dia 2M. Mana lebih kaya dengan yang punya 5.000 tadi? Berarti kaya dan miskin itu cuma nominal. Karena yang namanya kaya ketika merasa cukup, Bu. Bagaimana cara merasa cukup? Kenal Tuhan dulu. Oke? Kenal Tuhan. Sekarang gini. Saat kita ingin mengenal Tuhan, kira-kira Tuhan yang seperti apa? Nah, ini baru kita tanya. Andaikan Tuhan ada, Tuhan yang kayak mana maunya? Tuhan yang kayak manusia. Oke, kita terima. Andaikan Tuhan, misalnya penjabaran ya, adanya Tuhan yang Maha Kasih menurunkan anaknya, ya kan? Pernah dengar itu? Anaknya nebus dosa, kan ada tuh, ya kan? Tuhan yang bisa tidak dijamah oleh mata menurunkan anaknya untuk kemudian dilihat dan disaksikan. Masalahnya kita lihat nggak? Masalahnya kita sekarang lihat nggak? Nggak. Tuhan itu wajib mahadil bukan? Wajib. Kenapa ke orang dahulu dinampakkan diri, kenapa kepada kita enggak? Bagaimana kalau sebenarnya yang di sana itu bukan Tuhan, agar tapi sedang dituhankan? Sekarang gini, Bu. Oke. Ada manusia jadi Tuhan. Karena apa? Dibaca. Ya. Ini jawab yang jujur ya. Dibaca. Tuhan jadi manusia dan Tuhan jadi manusia kemudian dituhankan. Kita baca. Oke? Berarti kita menuhankan karena ada bacaan. Sekarang gini, saya Tuhan bukan? Saya Tuhan bukan? Bukan. Kalau ada orang yang nulis saya Tuhan, saya luar biasa, saya semuanya, 2000 tahun yang akan datang, orang membaca kata-kata tersebut, saya Tuhan apa bukan bagi mereka? Tuhan kan? Semuanya akan terjadi. Sekarang gini, kenapa? Misalnya kita tanya gini, kan Tuhan Maha Kuasa, kenapa nggak bisa jadi manusia? Pertanyaan saya, Tuhan bisa jadi apapun nggak? Bisa, kalau enggak dia nggak kuasa, ya nggak? Iya benar. Contoh, Tuhan jadi sendal jepit bisa nggak? Bisa. Kalau enggak dia nggak Maha Kuasa, ya kan? Sekarang yang kita uji kepada kelayakan otak kita, layak atau tidakkah Tuhan untuk menjadi hal tersebut? Ya nggak? Misalnya gini, Bu. Ibu semua ini minum racun bisa nggak? Bisa, tinggal A doang kan? Oke. Makan makanan bisa nggak? Bisa, tinggal A doang kan? Racun tinggal A doang, makanan tinggal A doang. Masalahnya, mana yang paling layak buat Ibu? Makanan. Hah? Nasi. Makan nasi. Kalau makan apa itu?
makan racun bisa saja kan, berkuasa ibu tinggal kuasa kan. Akan tetapi apa? Punya konsekuensi. Sekarang gini, Tuhan pantas nggak dihina oleh makhluknya, Bu? Pantas nggak dihina oleh makhluknya? Oke, contoh gini. Coba lihat saya manusia. Sekarang udah lihat saya? Coba sekarang pejamkan mata, bayangkan hidung saya ada di atas, bisa nggak? Di dalam bayangan, bayangkan, bisa nggak? Imajinasi. Gini Pak, coba lihat. Oke, dibayangkan hidung saya pindah ke sini, bisa nggak? Dalam alam bayangan, bisa nggak? Tahu nggak alam imajinasi? Hayalan. Di dalam alam hayalan kepala kita, bisa nggak kita bayangkan mata saya ada tumbuh satu lagi di sini, bisa nggak? Bisa kan? Bayangin saya punya sayap, punya mata. Bisa kan? Oke. Bayangin gajah terbang di udara di atas Monas, bisa nggak? Bisa. Imajinasi. Kalau Tuhan jadi manusia, konsekuensinya apa? Pantas nggak Tuhan dihinakan di dalam imajinasi manusia? Ya kan? Contoh gini, saya bisa Anda bayangkan saya tumbuh tangan 5 biji kiri, 5 biji kanan, bisa nggak? Bisa kan? Sama juga kalau Tuhan berbentuk manusia akan mudah dihinakan oleh kepala manusia. Misalnya membayangkan Tuhan telanjang, membayangkan Tuhan tangannya banyak misalnya. Ya kan? Itu akan rentan menghina Tuhan. Jadi langkah terbaik untuk memilih Tuhan, sekarang gini, coba tanya ke seluruh orang Islam, ya tanya ke seluruh orang Islam, nggak perlu jadi manusia kan Allah kan? Nggak ada jadi manusia kan? Ada nggak yang kenal? Ada nggak yang kenal? Semua kenal. Maksudnya gini, namanya terdengar kan, disebutkan dan diibadahi kan, sama seperti mereka. Mereka lihat Yesus nggak? Nggak kan? Mereka lihat Tuhannya nggak? Nggak kan? Tapi kemudian bisa diibadahi kan? Ya kan? Sama seperti Allah yang tidak dilihat juga. Sama seperti mereka juga tidak melihat Tuhannya. Bedanya, Allah tanpa menampakkan diri, makhluknya paham. Ya kan? Nah, itu dia. Sekarang gini, Bu. Sama seperti yang kita bilang tadi. Nggak usah jadi manusia. Tuhan jadi patung. Layak nggak? Tidak. Tidak layak. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa, namun tidaklah layak. Karena apa bisa tidak layak? Ini akal kita, Bu. Di mana akal kita? Contoh gini. Ini gerak. Dan ini diam. Saya bilang, ini gerak diam. Bisa nggak? Dalam satu waktu, dalam sewaktu ini, dia tidak gerak dan tidak diam. Bisa nggak? Kalau ini gerak, kalau ini diam. Dalam satu waktu, dia tidak gerak dan tidak diam. Nggak bisa kan? Kalau dia tidak gerak, berarti dia sedang diam. Oke. Kalau dia tidak diam, berarti sedang bergerak. Menunjukkan apa? Bisa nggak kita campuri? Kiri adalah kanan. Bisa nggak? Nggak. Gerak adalah diam. Bisa nggak? Nggak bisa. Langit adalah bumi. Bisa nggak? Berarti dua yang kontradiksi tidak akan menyatu pada satu waktu, ya kan? Dua yang bertabrakan tidak mungkin bersatu dalam satu waktu. Sekarang gini, coba lihat diri manusia. Manusia itu lemah nggak? Lemah nggak? Kalau dia makan, dia akan ke kamar mandi nggak? Dia butuh makan nggak? Oke, mohon maaf kata-kata, di bawah pusat manusia pasti ada satu yang dinamakan dengan kelamin. Sesuatu yang penghinaan terhadap diri manusia tersebut. Oke? Ini manusia, lemah. Apa yang kita bayangkan tentang Tuhan? Kuat, ya nggak? Maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Andaikan saya Tuhan, saya manusia masuk ke dalam rumah. Siapa lebih besar saya dengan rumah saya? Siapa lebih besar? Rumah. Berarti apa yang ditolak? Kemahabesaran Tuhan. Satu. Tuhan maha kuat apa maha lemah? Maha kuat. Oke. Saat kita melihat manusia kuat dan lemah bersatu, setuju nggak akal kita? Contoh gini, saya Tuhan, saya maha kuat, percaya nggak? Saya ini ngomong, saya adalah Tuhan dan saya maha kuat, percaya nggak? Percaya nggak? Tidak. Kenapa? Karena didapati kelemahan saya saat dipandang. Allah, masa lu bilang lu Tuhan, bentar lagi lu juga makan, bentar lagi lu masuk jamban juga lu, gitu kan? Menunjukkan apa?
sesuatu yang diproses akal akan kelemahannya tidak akan menerima dia itu maha kuat. Gitu. Sekarang bagaimana kemudian kita mengenal Allah? Allah adalah satu zat yang dimana sama seperti agama lain yang tidak pernah nampak tapi dikatakan seakan nampak. Tapi Allah Ta'ala itu meliputi sekalian alam. Sekarang ibu gini, ada orang gila nih, misalnya ada orang gila. Saya tukang cukur. Pernah lihat tukang cukur sama orang gila? Kenapa orang gila itu tidak rapi? Hah? Tidak punya akal. Dan ini barber, dan ini orang gila. Rambutnya gondrong berserakan. Kenapa dia tidak rapi? Padahal ini barber. Kenapa? Karena dia nggak punya Allah. Karena dia tidak datang untuk memperbaiki. Ya kan? Sekarang kita punya Allah. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ya. Artinya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kamu bertakwa kepadaku, aku akan jadikan kepadamu itu jalan keluar. Ingat, Bu. Kalau sekarang mendapati masalah, Anda tempuh sendiri, Allah akan terus uji. Paham maksud saya? Artinya apa? Kalau kamu merasa diri kamu maha hebat dan kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri tanpa pergi kepadaku, selesaikan. Maka masalah ditambah. Ditambah terus. Tapi kata Allah mudah. Lu gua kasih masalah ke lu, bukan lu perlu nyelesain masalah. Lu cukup datang kepada gua ngomong lu punya masalah. Karena gua yang ciptain masalah lu, gua juga yang akan ngilangin masalah itu. 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 Nah, ini ibu kita nih. Itu yang jadi masalah, ya kan? Oke. Jadi yang perlu kita pikirkan sekarang gini, Bu. Yang perlu kita pikirin sekarang gini. Ibu hidup kita berapa kali? Kali. Hidup berapa? Sekali. Bu, sini Bu. Mati berapa kali? Kali. Kesempatan bertuhan berapa kali? Kali. Sekali. Khawatir nggak kalau setelah kehidupan ternyata salah Tuhan? Khawatir. Oke. Sekarang, ya, Ibu, ini ibu nih kita tes kejujuran ya, Apa ya tes kejujuran kira-kira ya? Nggak, yang tadi dulu kita lanjutin. Hidup berapa kali? Kali. Sekali. Mati berapa kali? Kali. Iya. Itu nanti ibu lawan dia. Lawan dia ibu. Dah. Hidup berapa kali? Kali. Mati berapa kali? Kali. Bertuhan berapa kali? Kali. Sekali. Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Setelah mati salah tuh Tuhan. Itu harus kita khawatirin. Sekarang gini. Agama banyak nggak? Banyak. Anggaplah Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik. Oke. Sekarang gini, apakah karena 5 agama maka Tuhan juga ada 5? Karena konsekuensi jika Tuhan ada 5, maka Tuhannya kerja kelompok buat bumi. Ya kan? Paham maksudnya? Kalau 5 agama benar, maka 5 Tuhan ikut benar. Maka yang menciptakan langit dan bumi berapa Tuhan? 5. Ngapain Tuhannya kerja kelompok? Misalnya mohon maaf nih, ini Tuhannya hidup, Ramana Siwa Krishna ngomong ke Yesus, "Sos, kita bikin bumi nih." Wah, bentar, gua tanya sama Allah dulu nih. Allah, kita buat bumi nggak nih? Nah, akhirnya, bentar, gua tanya ke Sina Gotama dulu, Buddha. Buat bumi nggak nih? Kira-kira setuju nggak kayak gitu? Nah, nggak mungkin kan? Sekarang gini, kalau setiap agama itu benar, misalnya ada agama, orang ciptain agama, saya ciptain agama. Nama agama selep-plep-plep, ngapain nyembah mesin cuci? Apakah itu mesin cuci benar jadi Tuhan? Untuk menunjukkan apa? Butuhnya kita hidup yang sekali, tahu nggak? Yang harus kita ketahui tahu nggak apa? Hidup kalau nggak ada mati, berarti nggak ada faedah. Gini, Tuhan baru boleh nggak ada kalau hidup ini nggak ada mati. Nggak ada matinya, nggak ada akhir. Semua yang telah hidup ya udah hidup aja terus. Itu nggak ada Tuhan.
Tapi yang namanya adanya kematian, pasti ada sesuatu yang dijanjikan. Ya nggak? Sekarang gini, Bu, kenapa kita harus jadi manusia dan kemudian berpikir? Kenapa kita nggak jadi monyet aja yang nggak berpikir? Kenapa? Kenapa kita harus jadi manusia yang kemudian berpikir? Kenapa kita tidak jadi monyet saja yang tidak berpikir? Kenapa? Karena Allah ngomong, ya, satu ayat dalam Al-Quran Allah ngomong gini. Orang kafir berteriak di dalam neraka. Apa yang mereka teriakkan? Ya Allah, izinkan kami hidup sekali lagi. Kami akan menyembah Engkau di luar apa yang pernah kami sembah. Allah cuma ingatkan, bukankah umurmu telah kupanjangkan dengan masa yang cukup hanya untuk kamu berpikir. Itu Allah bilang. Bukan hanya kemudian untuk ke masjid, bukan hanyalah kamu untuk salat, bukan. Kamu pakai otak. Itu aja. Sama seperti apa yang saya jabarkan nih tadi, sistem mekanisme otak saja. Itu dia. Jadi menunjukkan apa? Di antara semua agama, belum tentu semuanya benar. Sekarang gini, percaya nggak Bu? Faktor kita memilih agama, ini kata-katanya. Ya, andaikan adanya kesalahan gini. Kamu hidup Islam, itu bukan pilihanmu. Tapi kamu mati Islam, itu pilihanmu. Satu. Kamu lahir Kristen, bukan pilihanmu. Tapi kamu mati Kristen, itu pilihanmu. Satu lagi. Kamu hidup Hindu, bukan pilihanmu. Tapi kamu mati dalam keadaan Hindu, itu pilihanmu. Kenapa? Menunjukkan apa? Kita hidup di muka bumi ini untuk tahu adanya mekanisme alam, di mana suatu saat saya dari kecil muda kemudian mati. Sekarang gini, andaikan Tuhan tidak ada, kita aman. Aman nih. Ya kan? Aman kan? Andaikan Tuhan ada, mampus nggak kita? Kalau salah Tuhan. Enggak, andaikan Tuhan nggak ada, mati nih. Ya udah, jadi tanah, jadi debu, kelar. Andaikan Tuhannya ada. Dan satu paling benar, misalnya, andaikan Tuhan paling benar di Hindu, masalah nggak kita beragama selain Hindu? Masalah kan? Andaikan Tuhan yang benar Islam, masalah nggak kita beragama selain Islam? Andaikan Tuhan yang benar Kristen, masalah nggak kalau kita? Enggak masalah, kita ditebus dosa nggak? Nggak, ini kakak nih. Ditebus nggak? Ceritanya bukan begitu. Nggak, Yesus tebus dosa siapa? Bahas itu Mas, ceritanya nggak seperti itu. Tebus dosa. Ya udah. Nggak, kita masuk ke konsekuensi logik aja. Konsekuensi logiknya, andaikan Tuhan Kristen benar, kita masalah karena tidak mengimaninya. Andaikan Tuhan Katolik benar, kita salah karena tidak mengimaninya. Maka menunjukkan apa? Apakah kita cuma bisa bertahan karena agama bawaan orang tua? Tidak bisa. Maka menunjukkan apa? Ingat, Allah hanya mengatakan, nanti jangan minta hidup lagi ya, karena kau kuberikan umur, dan di setiap umurmu kuberikan akal. Tujuan daripada akal, temukan aku. Karena apa? Sekarang gini, ini pertanyaan yang logik. Tanah dengan api beda nggak? Api dengan manusia beda nggak? Beda. Manusia dengan jembatan beda nggak? Jembatan dengan mobil beda nggak? Mobil dengan buaya beda nggak? Buaya dengan singa beda nggak? Singa dengan kolam beda nggak? Kolam dengan pohon beda nggak? Pohon dengan Tuhan beda nggak? Pohon dengan manusia beda nggak? Pohon dengan hantu beda nggak? Pohon dengan pohon dengan Tuhan beda nggak? Tuhan dengan jembatan beda nggak? Lalu jika kita menyamakan Tuhan dengan sesuatu, kira-kira kita sedang memuji Tuhan atau memfitnah Tuhan? Itu konsekuensi akal, Ibu. Allah kasih kita akal untuk berpikir. Sekarang antara buaya dan lembu beda nggak? Beda. Kita berhasil kan bedakan? Lembu dengan matahari beda nggak? Berhasil kan kita bedakan? Oke. Matahari dengan aspal beda nggak? Berhasil kan kita bedakan? Aspal dengan motor beda nggak? Beda. Berhasil kan kita bedakan? Nah, burung dengan bendera beda nggak? Beda. Berhasil kan kita bedakan? Sekarang kita bedakan. Kalau ada kata Tuhan, seharusnya sama dengan makhluknya apa beda dengan makhluknya?
Beda dengan Beda karena katanya TUHAN. Sekarang gini, kata-kata matahari beda dengan kata ASAP, asap. Kata itu saling membedakan. Asap dengan manusia beda lagi. Kata-kata buaya dengan kata-kata lembu beda lagi. Lembu dengan tokek beda lagi. Tokek dengan daun beda lagi. Sekarang ada kata TUHAN. Seharusnya sama apa beda? Beda. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku itu laisa kamislih, tidak ada yang dapat menyerupakan aku. Aku mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah, Samion, aku mendengar, kalian juga mendengar. Bedanya, kalian mendengar butuh media, kalian mendengar butuh kuping. Aku mendengar kalian daripada awal sampai akhir alamnya. Aku tidak butuh ini, tidak butuh telinga, tapi aku mendengar. Nah, sekarang gini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Oke, segala sesuatu yang disembah selain Allah ada di bumi nggak? ada banyak. Nah, berhala. Matahari. Pohon. Batu. Nah, oke, sekarang gini, ketika Fir'aun disembahkan, dia ada di bumi nggak? Ada. Ketika Brahmana, Siwa, dan Krishna dalam pemahaman kehinduan pernah turun ke bumi, ada di bumi nggak? Siapa lagi yang pernah ada di bumi? Siapa lagi yang ada di bumi? Ah. Siapa lagi yang ada di bumi? Udah. Enggak, siapa lagi yang ada di bumi, oke? Berarti segala sesuatu yang disembah semuanya ada di bumi kan? Allah bilang, aku tidak di bumi, tapi aku menciptakan apa yang ada di dalam bumi. Oke. Dan Allah juga mengatakan, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang sembah manusia selainku berhala, katanya. Karena apa? Aku di luar bumi. Ya, kalau dimakan, ngapain? Labai kokoh, malabai. Aku datang ke... Pujian arti lakbai apa? Ya, datang. Enggak apa-apa, tanya aja. Boleh bertanya Islam, boleh. Dulu, nanti dulu. Lah, ya, boleh bertanya Islam. Gini, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ke rumahmu. Oke. Mana? Gini, sekarang gini. Kita yang Islam, masjid dinamakan Baitullah bukan? Ya. Oke. Setiap masjid mau Istiqlal, mau apapun dinamakan Baitullah. Bebas kalau kepercayaan itu. Ya. Silakan. Gini. Dalam hal kepercayaan tidak ada yang namanya usik-usikan. Yang namanya gini. Yang namanya toleransi itu tentang kemanusiaan. Pancasila. Enggak, kemanusiaan. Ah, maksudnya gini, kamu sakit. Nah gini, kamu sakit, bilang kepadaku, aku bawa ke dokter. Kamu lapar, bilang kepadaku, aku kasih makan. Walaupun kita beda agama. Tapi soal keyakinan, itu intoleran, Bu. Artinya intoleran gini, kami mempercayai, mohon maaf, kami mempercayai Yesus itu bukan Tuhan. Kalian mempercayai Yesus itu Tuhan. Maka di ranah itu adalah ranah yang tidak bisa dilompati. Karena menunjukkan apa? Kenapa Muslim tidak haram mengucapkan 25 Desember itu sebagai Natal? Kenapa haramnya? Seharusnya kita cukup untuk tidak baper aja. Contoh gini, orang Kristen nggak ngucapin Idul Fitri, ya udah, keyakinan kami nggak usah diucapin. Oke, orang Islam tidak mengucapkan Natal karena apa? Ini keagamaan yang nggak bisa disinggung. Kami tidak yakin Tuhanmu, kamu tidak yakin Tuhanku. Ya, betul. Oke. Tapi dalam hal kemanusiaan, kamu lapar nggak? Yuk makan kita, ngopi kita, yuk gitu. Nah, itu dalam hal ini. Karena apa? Pengujiannya tuh gini. Pintar-pintarlah dalam mencari Tuhan. Karena hidup sekali, mati sekali. Setelah mati takutnya salah Tuhan. Itu aja. Karena kalau salah Tuhan gini, Tuhan itu satu, Bu. Ya kan? Anggaplah Tuhan itu satu, sama seperti ibu kita satu. Ini ibu kita nih satu. Ada satu pendapat ngomong, ibu kita ini adalah orang yang dermawan, rajin sedekah. Dia orang sosok luar biasa, menolong setiap orang-orang yang sakit misalnya. Oke. Terus ada 5 pendapat lainnya. Ibu kita pembegal. Ada yang bilang ibu kita perampok. Ada yang bilang ibu kita itu pencuri. Setuju nggak kita kepada semuanya? Ya kan? Menunjukkan apa? Pasti ada satu pendapat paling benar tentang ibu kita. Ya kan? Sama juga seperti Tuhan. Andaikan kita salah mendefinisikan Tuhan, berarti kita sedang memuji Tuhan apa memfitnah Tuhan?
Ada kan kita salah dalam memilih Tuhan. Misalnya, Tuhan itu maha kuat, kita tiba-tiba nyembah pohon, misalnya. Itu sedang memuji Tuhan apa memfitnah Tuhan? Memfitnah Tuhan kan? Nah, makanya pintar-pintar dalam hal kita berpikir dan kemudian mencari Tuhan. Jangan kemudian kita salah dalam menuhankan. Karena Allah gini bilang, fa in yusibna fa bimahadil fadli wa in yu'adzib fa bimahadil adli. Ya. Aku memberikan surga kepada kalian karena kalian cinta aku cinta kalian. Kalian datang kepada aku minta ampunan, aku kasih kalian yang itu ampunan. Setelah kemudian aku kasih ampunan, masuk surga kalian karena bonus dari aku, cinta aku terhadapmu. Bukan karena kita mau membeli surga, bukan. Sekarang neraka, wah Tuhan jahat banget, mengazab kita, membenci kita, sehingga kemudian kita itu dikasih neraka. Bukan. Kata Allah itu keadilan. Bagaimana keadilan? Bu, racun makanan bisa nggak kita bedakan? Bisa nggak? Saya suguhkan nih racun sama makanan, pilih yang mana? Makanan. Antara dosa baik dan buruk. Contoh, kata-kata membunuh, ya. Kita pegang pisau nih. Ada pikiran bunuh tidak, bunuh tidak, bunuh tidak. Mudah nggak untuk tidak dan pergi? Mudah nggak kira-kira kita manusia? Mudah nggak? Gerakan untuk tidak membunuh itu mudah nggak? Tinggal, ya udah, pulang, ya kan? Dan gerakan membunuh juga mudah, tinggal pak, sama-sama mudah kan? Allah bilang, lu membunuh neraka, lu nggak membunuh lu surga. Jadi nanti saat kita masuk neraka, salah kita apa salah Tuhan? Salah kita kan? Padahal dengan mudah, nggak usah bunuh masuk neraka gua anda, kan gitu. Tapi kita pilih untuk siapa yang salah? Salah kita sendiri kan? Padahal dengan mudah meninggalkan kan? Allah suruh kita sholat, hanya kita sujud kepada Allah. Mudah nggak kira-kira? Mudah nggak? Mudah kan? Tinggal duduk pak sholat, nggak sampai ini. Sekarang meninggalkan sholat mudah nggak? Mudah, tinggalin doang. Oke. Sekarang keduanya tergantung. Lu ngerjain sholat lu surga, lu nggak ngerjain ya neraka. Gitu. Gimana Gol? Sambung. Dah, aku udah selesai ini. Dah gitu aja, ya. Berarti kesimpulannya hidup sekali, mati sekali. Khawatirlah kalau setelah mati salah pilih Tuhan. Itu aja paling penting. Itu ya. Dah lanjut Gol.